Jadi si BTCST itu adalah stake to mine intinya mah gitu. Lu sebenarnya nge-mining Bitcoin dengan cara staking gitu. Halo malam teman-teman, kita ketemu lagi di channel Investor Crypto. Saya Alvin. Ada di investor kripto tidak buka kelola dana. Iya, jangan lupa ya teman-teman, kita tidak buka kelola dana. Tidak ada grup premium, tidak ada titip dana, investasi, paket investasi, nggak ada lah pokoknya. Semua itu penipuan ya. Di sini murni cuma diskusi aja ya. Di sini mah kita belajar bareng tentang fundamental cryptocurrency. Itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, hari ini kenapa nih merah banget nih? Berdarah hari ini. Ya, si Bitcoin mencret lagi ya. Kalau lihat daily candle-nya, daily chart-nya mengerikan. Hari ini kita mau bahas apa, Dit? Kita mau bahas ini nih BTC ST, BTC ST. Atau ini nih. Turunan BTC juga nih? Apa? Ini turunan dari BTC juga? Enggak, ini ntar gue ceritain. Ini Bitcoin Standard Hash Rate Token. Nah, kelihatan dari hash rate ya. Sebelum kita bicara si token si BTC ST-nya itu apa, kita harus tahu dulu nih. Soalnya dia dimention sama si Bitcoin ininya ya, si BTC ST-nya. Hash rate. Hash rate itu apa? Hash itu akan kode alfanumerik tuh terdiri dari angka dan huruf alfanumerik itu yang digunakan untuk mewakili kata, pesan, dan data. Jadi kode lah intinya terdiri dari huruf dan angka. Biasanya si setiap project crypto itu mempunyai algoritma hashing yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman mau mengenerate kode, biasanya tiap aset kripto itu beda-beda algoritmanya. Itu jadi si hash itu kode sih intinya. Nah, hash rate itu adalah seberapa besar yang di-generate kode yang di-generate per detik. Itu jadi hash rate itu adalah itu ya, jumlah hash, jumlah kode yang di-generate selama dalam 1 detik gitu. Terus bisa ditulis juga dalam kilo hash, million hash, terus dan lain-lainnya. Ada juga PH. PH itu kalau misalnya 1 triliun per second. Itu ada PH, ada KH, KH, ada MH, gitu-gitu ya. Jadi ulangi lagi, hash itu apa? Kode alphanumerik yang digunakan oleh kripto gitu. Nah, untuk nge-generate kodenya itu berapa banyak per detik itu ukurannya hash rate gitu. Jadi kalau di Bitcoin kalau nge-mining itu sebenarnya men-generate hash rate. Nah, hash rate-nya ini yang dicari gitu supaya bisa nge-solve puzzle di mining Bitcoin. Nah, itu kan semakin tinggi hash rate lu semakin besar kemungkinan lu mendapatkan kode. Oke ya, gitu ya. Hash rate makin tinggi di Bitcoin berarti kepercayaan masyarakat terhadap Bitcoin tinggi. Hash rate rendah di Bitcoin berarti kepercayaan masyarakat terhadap Bitcoin rendah. Itu ya, gitu ya. Kita udah tahu ya hash rate itu seperti apa. Nah, sekarang hubungannya masih ini BTC ST, dia kan Bitcoin Standard Hash Rate Token. Itu tuh apa? Nah, si BTC ST itu, si token itu mewakili 0,1 tera heart rate per second. Jadi gini, bicara si BTC ST ini kita harus bicara cloud mining. Jadi gini, Vin. Sekarang itu ada, kalau lu mau ikutan nge-mining Bitcoin, ada ikutan cloud mining, lu daftar gitu di website kayak gitu ya. Terus lu bayar berapa, nah lu punya hash rate berapa gitu. Nah, ntar lu mendapat Bitcoin gitu. Nah, si BTST itu mendesentraliskan cloud mining.
cloud mining Bitcoin gitu. Jadi satu BTCST itu mewakili 0,1 TH, tera hash rate per second. Jadi lu tuh punya jatah segitu gitu. Ntar lu dapat rewardnya BTC gitu. Jadi lu tuh staking BTCST, rewardnya BTC. Intinya nge-mining Bitcoin, stake to mine. Nah ini. Jadi si BTCST itu adalah stake to mine intinya mah gitu. Lu sebenarnya nge-mining Bitcoin dengan cara staking gitu. Biasanya kan teman-teman itu selain join pool kayak itu biasa ada cloud mining, bisa bayar berapa gitu. Nah, ini tuh mendesentraliskan proses cloud miningnya BTC dengan cara lu memberi BTCST. Setiap satu BTCST sama dengan 0,1 TH gitu. Jadi lu tuh intinya gini, simpelnya staking, cuman rewardnya BTC gitu. Nah, sebenarnya bukan BTC langsung yang didapat, tapi BTCB itu tuh wrap-nya si Bitcoin di Binance Smart Chain ya. Gitu. Makanya si BTCST itu dia bilang kan kalau udah jadi satu BTCST dia udah jadi aset kan, udah jadi aset token. Nah aset token itu udah bisa jadi aset DeFi gitu. Lu bisa di-lendingin, bisa di-borrow gitu. Jadi dunia Bitcoin dibawa ke dunia DeFi ya dengan salah satunya dengan si BTCST ini gitu. Tujuannya si Bitcoin Standard Hash Rate itu yaitu itu. Pengen si BTCST itu masuk DeFi gitu. Sebenarnya fungsinya itu untuk mining Bitcoin dengan cara staking. Sebenarnya di belakang sistem si BTCST ada mining gitu. Ada mining, cuman kepemilikan lu diwakili dengan token BTCST, dan si BTCST ini bisa di lending, bisa di borrowing di Uniswap gitu, bisa liquidity pool, jadi bisa jadi DeFi lah intinya gitu. Jadi harganya ikutin BTC ya harganya? Apa? Enggak Si juga. harganya ikutin BTC? Enggak juga. Nah itu gua suspeknya gitu, tapi setelah gua cek ini nih si kan Bitcoin kayak gini. Nah, soalnya kan dia belum kelihatan juga 24 jam BTCST. Harusnya ya menurut gua sih ada korelasinya ya. Soalnya lu tuh kepemilikan hash rate Bitcoin gitu. Tuh, dia 24 jam kayak gini, ya mirip sih, ya 24 jam ya. Kayaknya semua juga mirip, kalau Bitcoin turun pasti turun sih sebenarnya. Gua nggak yakin sih ini korelasinya langsung, tapi gitulah pokoknya ya. Si BTCST. Nah, lu bisa ini juga simulasiin kalau lu punya BTCST berapa, dapat rewardnya berapa gitu. Ini rewardnya Bitcoin. Intinya malah simpelnya lu pengen ikut nge-mining Bitcoin. Nah, di belakang si BTCST itu sebenarnya mining rig sebenarnya gitu. Nah, itu ya begitu ya. Tuh roadmap-nya begini nih. November dia baru 2020. Dia project launch, terus ini baru Desember baru proof of concept. Nah, si 2021 dia udah ngejual nih hash rate-nya sebanyak 1000 kali kuadrilion nih segini. Satu PH tuh 1 kuadrilion. Jadi 1000 kuadrilion dia dijual ke masyarakat gitu. Lu mau kalau ikutan mining Bitcoin ya beli ini aja, kalau nggak mau ribet pakai alat-alat, sama aja kan sebenarnya. Kalau lo beli alat-alat gitu buat nge-mining gitu. Nah, ini opini gua ya. Ini kan sekarang itu mining Bitcoin itu dikuasai sama perusahaan besar kan. Soalnya lu modalnya gede banget gitu. Nah, dengan adanya si Bitcoin Standard Hash Rate Token ini membuat si mining itu menjadi milik masyarakat lagi gitu. Bagus sih tujuannya menurut gua. Jadi si mining yang akan semakin centralized dijual lagi ke masyarakat gitu. Si share-nya, jadi pemiliknya itu bukan di satu perusahaan aja menurut gua. Gitu aja sih si Bitcoin Standard Hash Rate Token ini gitu. Kalau lu mau nge-mining, lu beli ini.
Lu dapat reward tiap hari Bitcoin, tapi dalam bentuk wrapnya si Binance Bitcoin. Nah, lu bisa convert ke Bitcoin itu. Jadi dari kalau gua opini lebih lanjut gitu, si BTCST ini ya lu mah ini mirip kayak invest di Bitcoin, bener nggak? Iya. Nah, cuman lu mining gitu, lu sama aja. Lu beli alat-alat mining mahal kan, lu beli sendiri nggak mampu dong. Nah, ini dibagiin ke banyak orang gitu. Gitu. Jadi lu bisa beli sahamnya. Begitu aja sih si Bitcoin Iya. standar hash rate token ini. Ini orang kalau mau bikin kayak gini nggak perlu izin dari Bitcoin juga ya, bikin aja ya. Apanya? Enggak, maksudnya gimana nih? Nggak ngerti gue. Ya kan dia kasih namanya pakai namanya Bitcoin apa gitu ya. Wah dong, Bitcoin kan open source, bebas, lu mau jual. Mas, Yang menentukan itu biasanya Bitcoin Foundation-nya gitu. Walaupun sebebas-bebasnya gitu, tapi tetap ada aturan. Misalkan gini, gua mau jualan baju, logonya Bitcoin. Nah, kalau nggak salah, kalau si Cardano harus izin ke Cardano Foundation. Kalau si Bitcoin nggak tahu, bebas kayaknya. Gitu. Bebas aja lu. Gua itu rep BTC bebas aja, bikin aja sendiri. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau minat dalam mining Bitcoin tapi nggak mau ribet, belilah si ini BTC ST. Nah, ntar staking dah. Nah, rewardnya BTC gitu. Iya, iya. Oke. Itu cukup buat malam ini, Det? Ya, simple aja si BTC ST ya. Oke. Semoga kita tidur malam ini, besok udah hijau lagi. Iya. Ya, biasalah market naik turun tapi gila banget ya seminggu ini kayaknya naik turun kayaknya ya. Iya. Harus si Bitcoin tuh menurut gua udah waktunya diam dia. Gerak mulu dia. Itu market dominance-nya dia tinggi, masih sekarang udah mulai turun. Dulu 60 kan, bukan dulu, sebulan yang lalu 60, sekarang 58 udah mulai turun, kelihatan mau turun itu. Tapi turunnya jangan harga, si altcoin yang naik gitu atau alt season. Ya, semoga secepatnya. Oke. Oke, teman-teman. Itu aja ya. Makasih ya buat malam ini. Kita ketemu lagi besok. Yuk. Thank you semua. Yuk.